Pernahkah kita bertanya, bagaimana sebuah kaum yang pernah menjadi umat pilihan Allah justru berkali-kali jatuh dalam kesalahan yang sama? Bagaimana sebuah bangsa yang menyaksikan mukjizat luar biasa di depan mata mereka tetap saja membangkang kepada perintah Tuhan? Inilah kisah tentang Bani Israel, sebuah kisah yang penuh pelajaran, peringatan, dan cermin bagi umat manusia hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, luangkan 1 detik untuk membantu dakwah ini menyebar lebih luas. Tekan tombol like, tuliskan komentar tentang pelajaran apa yang paling menyentuh hati kalian, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Dengan subscribe, kalian ikut menyebarkan cahaya kebaikan, mengingatkan manusia kepada Allah, dan semoga menjadi amal yang menyelamatkan kita dari fitnah dosa di akhir zaman. Kisah Bani Israel bermula dari keturunan seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Dan dari keturunan merekalah lahir bangsa yang dikenal sebagai Bani Israel. Nama Israel sendiri adalah gelar bagi Nabi Yakub. Jadi secara harfiah, Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub. Pada awalnya, Bani Israel adalah kaum yang diberi banyak keutamaan oleh Allah. Mereka diutus banyak nabi dari kalangan mereka sendiri. Allah memberikan kitab suci, ilmu, dan petunjuk kepada mereka. Bahkan dalam Al-Quran, Allah mengingatkan mereka tentang nikmat besar itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu di atas segala umat pada masa itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 47. Namun nikmat yang besar seringkali menjadi ujian yang berat. Bani Israel tidak selalu mampu menjaga amanah tersebut. Dalam perjalanan sejarah mereka, banyak di antara mereka yang justru melupakan perintah Allah, menolak para nabi, bahkan berani menentang wahyu yang turun kepada mereka. Salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Bani Israel adalah ketika mereka hidup di bawah penindasan Fir'aun di Mesir. Pada masa itu, Fir'aun memerintah dengan sangat kejam. Ia merasa dirinya sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel dengan kerja paksa dan penyiksaan. Bahkan ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah mengutus seorang nabi yang besar, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan mengajak mereka menyembah Allah semata. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 5. Nabi Musa datang membawa mukjizat yang luar biasa. Tongkatnya berubah menjadi ular besar, tangannya memancarkan cahaya, dan berbagai tanda kekuasaan Allah ditunjukkan kepada Fir'aun. Namun Fir'aun tetap sombong dan menolak kebenaran. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Mereka berjalan menuju laut, tetapi Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang. Di depan mereka terbentang laut yang luas. Banyak dari Bani Israel mulai panik dan berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka pasti akan tertangkap. Namun Nabi Musa dengan penuh keyakinan berkata, "Sekali-kali tidak akan terjadi. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya. Seketika laut terbelah menjadi 2, dan di tengahnya terbentuk jalan kering. Bani Israel menyeberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam ketika laut kembali menyatu. Peristiwa ini adalah salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Bani Israel menyaksikan sendiri bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Namun anehnya, tidak lama setelah diselamatkan, sebagian dari mereka justru kembali melakukan kesalahan. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah, sebagian dari Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Padahal mereka baru saja melihat sendiri bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun.
Allah menegur mereka dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Kisah ini menjadi peringatan besar bahwa manusia bisa saja menyaksikan kebenaran secara langsung, tetapi jika hatinya tidak dijaga, ia tetap bisa tersesat. Kesalahan Bani Israel tidak berhenti di situ. Ketika mereka diperintahkan memasuki tanah suci dan berperang melawan kaum yang zalim di sana, mereka justru menolak. Mereka berkata kepada Nabi Musa dengan kata-kata yang sangat mengejutkan, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami duduk menunggu di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Karena pembangkangan ini, Allah menghukum mereka dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Selama masa itu, Allah tetap memberikan mereka rezeki. Allah menurunkan makanan dari langit yang disebut manna dan salwa. Namun lagi-lagi, sebagian dari mereka mengeluh dan meminta makanan lain. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak bisa bersabar hanya dengan satu jenis makanan saja." Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Kisah ini mengajarkan bahwa rasa syukur adalah kunci keselamatan. Tanpa syukur, bahkan nikmat terbesar pun bisa terasa kurang. Sepanjang sejarahnya Bani Israel diutus banyak nabi. Di antara mereka ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Namun tidak semua nabi diterima dengan baik oleh mereka. Al-Quran bahkan menyebut bahwa sebagian dari mereka mendustakan para nabi. Bahkan ada yang sampai membunuh para nabi. Allah berfirman, "Maka setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian menyombongkan diri. Sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya kesombongan manusia terhadap kebenaran. Namun penting untuk dipahami, Al-Quran juga menjelaskan bahwa tidak semua Bani Israel buruk. Ada di antara mereka orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Allah berfirman, "Di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itu pula mereka berlaku adil." Quran Surat Al-A'raf ayat 159. Artinya, dalam setiap kaum selalu ada orang-orang yang tetap berpegang pada kebenaran. Kisah Bani Israel bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah pelajaran besar bagi umat manusia, terutama bagi umat Nabi Muhammad. Banyak ulama mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan Bani Israel dicatat dalam Al-Quran agar umat Islam tidak mengulanginya. Kesombongan terhadap kebenaran, menunda ketaatan, meremehkan perintah Allah, dan mengikuti hawa nafsu adalah penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Karena itu Rasulullah pernah mengingatkan bahwa umat ini bisa saja mengikuti jejak umat-umat sebelum mereka jika tidak berhati-hati. Kisah Bani Israel mengingatkan kita bahwa melihat mukjizat saja tidak cukup. Mendengar ayat-ayat Allah saja tidak cukup. Yang paling penting adalah menjaga hati agar tetap tunduk kepada Allah. Hari ini kita mungkin tidak menyaksikan laut terbelah seperti pada zaman Nabi Musa. Kita mungkin tidak melihat tongkat berubah menjadi ular. Namun kita memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang terus hidup hingga hari ini. Jika Bani Israel sering melupakan nikmat Allah, maka kita harus belajar untuk selalu mengingatnya. Jika mereka sering menunda ketaatan, maka kita harus berusaha untuk segera taat. Karena pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Semoga kisah Bani Israel ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bukan untuk menghina suatu kaum, tetapi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like video ini,
Tuliskan komentar tentang pelajaran yang kalian dapatkan, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Dengan subscribe, kalian membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah yang mengingatkan manusia kepada Allah. Semoga setiap klik subscribe menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Semoga setiap orang yang menonton channel ini mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya di Lentera Sanubari, tempat kita menyalakan cahaya iman di tengah gelapnya akhir zaman.